Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah karena kita dapat dipertemukan kembali pada video pembelajaran fikih. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Santi Ranubaya dengan NIM 2014010077. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang puasa wajib. Adapun puasa wajib yang akan kita bahas yaitu puasa Ramadan. Kita masuk pada hikmah puasa. Puasa berasal dari kata as-siyam atau as-saum, yang mana as-siyam artinya adalah al-imsa, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, as-siyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa lainnya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu merupakan makna puasa yang dapat kita pahami bahwa makna puasa di sini yaitu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan dapat kita pahami bahwa atau dapat kita simpulkan puasa Ramadan ialah menahan diri dari terbit fajar hingga terbenam matahari dari segala hal-hal yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum diwajibkannya puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa hukum dari puasa Ramadan adalah wajib karena terdapat dalam firman Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalil tersebut terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Karena puasa Ramadan ini sudah disyariatkan atau sudah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Adapun yang pertama yaitu dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal ini merupakan bila hilal tidak terlihat maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Para ulama bersepakat akan hal ini, tidak ada ikhtilaf di antara mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, maka berpuasalah karena jika melihat hilal dan berlebaranlah jika melihatnya. Jika hilal tidak tampak maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dari sabda Rasulullah di atas dapat kita pahami bahwa ru'yatul hilal ini adalah apabila kita dapat melihat bulan maka kita boleh berpuasa, dan apabila belum melihat bulan maka kita harus menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari dan baru berpuasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode hisab. Metode hisab artinya menghitung. Dalam metode hisab, penentuan awal bulan Ramadan mengandalkan hitungan atau ilmu falak atau ilmu astronomi guna memastikan apakah hilal atau bulan tersebut sudah ada atau belum. Jadi dalam metode hisab tidak perlu benar-benar melihat hilal secara langsung,
Metode hisab di sini cukup dihitung saja dengan perhitungan yang matematis, astronomis, bahkan dengan metode hisab ini kita dapat menentukan awal bulan Ramadan termasuk bulan-bulan hijriah lainnya pada tahun sekarang untuk tahun-tahun berikutnya. Dari pengertian di atas dapat kita tarik kesimpulan ada perbedaan dalam ru'yat dan hisab. Karena dalam ru'yat berarti melihat, sementara dalam konteks penentuan awal bulan Ramadan atau bulan Hijriah, ru'yat artinya melihat hilal atau bulan baru di ufuk, baik itu menggunakan mata kepala secara langsung atau menggunakan alat bantu seperti teropong. Nah, di Indonesia sendiri, ru'yat dianggap memenuhi syarat apabila posisi hilal atau posisi bulan sudah mencapai ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Jadi itu perbedaan antara ru'yat dan hisab. Nah, setelah mengetahui cara penentuan awal dan akhir bulan Ramadan, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun dan syarat sah berpuasa. Yang pertama, rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu niat, kemudian menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Itu adalah 2 rukun puasa. Kemudian kita akan membahas tentang syarat sah berpuasa. Ada 6 syarat sah berpuasa. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mukim atau tidak sedang dalam perjalanan, yang kelima suci dari haid dan nifas, dan yang keenam mampu berpuasa. Setelah mengetahui rukun dan syarat sah berpuasa, kita juga harus mengetahui beberapa hal yang membatalkan puasa. Di antaranya, yang pertama makan dan minum dengan sengaja, yang kedua keluar mani dengan sengaja, yang ketiga muntah dengan sengaja, yang keempat keluarnya darah haid dan nifas, yang kelima menjadi gila atau pingsan, yang keenam ridah artinya murtad, dan yang ketujuh berniat untuk berbuka, yang kedelapan merokok, dan yang kesembilan jima atau senggama di tengah hari di saat puasa. Itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang perlu kita ketahui. Selanjutnya kita akan membahas tentang amalan sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu memperbanyak sedekah seperti sabda Nabi Rasulullah SAW, "Afdhalus sadaqah sadaqatu fir Ramadan", yang artinya sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Kemudian mendirikan qiyamul lail atau ibadah di bulan Ramadan dapat berupa melaksanakan salat tahajud, tadarus Al-Quran, berzikir hingga berdoa sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang bangun atau mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sunnah yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Nabi SAW menuturkan bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Nabi SAW bersabda, aku tidak memaksudkan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Darimi dan Tirmizi. Amalan sunnah pada bulan Ramadan yang keempat yaitu mendirikan salat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufra lahu ma taqaddama min zambih, yang artinya barang siapa yang beribadah salat tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan sunnah yang kelima yaitu i'tikaf di masjid. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW dahulu setiap bulan puasa beriktikaf selama 10 hari, dan pada tahun di mana beliau meninggal, beliau beriktikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Itu
Itu di antara amalan-amalan sunnah yang dapat kita kerjakan pada bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan dengan banyaknya pahala yang dapat kita raih di bulan Ramadan itu sendiri. Nah, setelah dari pemaparan materi sebelumnya, dapat kita tarik hikmah disyariatkannya puasa itu sendiri. Hikmah yang pertama yaitu puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian hikmah yang kedua yaitu puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun hikmah yang ketiga yaitu mendidik manusia untuk mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan dirinya, karena sejatinya puasa adalah menahan diri. Kemudian hikmah yang keempat yaitu puasa menahan laju godaan setan. Dan hikmah yang kelima yaitu puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum muslim. Dan adapun hikmah yang keenam yaitu puasa membersihkan badan kita dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan kita menjadi sehat. Begitu banyak hikmah dari dilaksanakannya puasa. Nah, dapat kita pahami dan dapat kita simpulkan bahwa puasa merupakan suatu ibadah yang sangat memberikan banyak manfaat dan juga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya banyak maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian video dan materi pembelajaran tentang puasa wajib. Saya pamit undur diri. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.